terakhir, materi terakhir, tapi ini merupakan hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Kita masuk ke materi tata cara pendaftaran kepala sekolah program sekolah penggerak. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, untuk alur pendaftaran kepala sekolah dan pelatih ahli, Bapak Ibu bisa akses sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id / jangan lupa slash-nya karena ini adalah program sekolah penggerak / program sekolah penggerak. Bisa Bapak Ibu catat. Saya beri waktu 10 detik untuk mencatat link atau website dari sekolah penggerak. Tuh. Oke, silakan buka sekalian Bapak Ibu, sekalian nggak apa-apa. Buka sekalian supaya Bapak Ibu mengetahui laman dari sekolah penggerak itu seperti apa. Oke, sudah. Ya, semoga Bapak Ibu sudah membuka. Atau kalau misalkan sudah kesulitan untuk mengetiknya, bisa kita kan sudah mudah ya di Google, bisa di ketik saja sekolah penggerak, program sekolah penggerak, pasti keluar langsung. Oke, next. Nah, ini alur pendaftaran kepala sekolah untuk PSP, alur secara umum ya. Login dengan akun SIM PKB seperti yang tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Asri ya. Bapak Ibu, syarat utama untuk mendaftar ini adalah Bapak Ibu memiliki akun SIM PKB. Nah, apabila Bapak Ibu belum punya akun SIM PKB, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah Bapak Ibu yang sudah mempunyai nomor UKG, tinggal melakukan aktivasi saja di laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/registrasi. Sekali lagi saya akan ulang. Bapak Ibu silakan lakukan aktivasi bagi yang belum memiliki akun SIM PKB namun sudah mempunyai nomor UKG. Aktivasinya ada di gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/registrasi. Atau misalkan cara mudahnya adalah buka Google saja, lalu pilih registrasi, ketikan registrasi akun GTK. Itu ada di paling atas sendiri, nanti akan diarahkan ke laman gtk.belajar. Di Google ketikan registrasi akun GTK. Nah, kondisi yang kedua adalah Bapak Ibu belum mempunyai nomor UKG. Nah, Bapak Ibu yang belum mempunyai nomor UKG bisa mendaftarkan terlebih dahulu di Dapodik via operator dinas ya. Dalam hal ini berarti Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor untuk didaftarkan di Dapodik. Setelah itu nanti akan SIM PKB itu akan auto generate. Auto generate itu otomatis akan membuat akun SIM PKB dengan format yang sama dengan nomor UKG. Setelah itu lakukan pencarian akun, karena kan setelah akunnya dibuat pasti Bapak Ibu bertanya, ini akunnya saya seperti apa ya. Nah, itu bisa untuk pencarian akun bisa lihat di laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk. Saya ulang, gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk, atau cari saja di Google untuk melakukan pencarian akun, berarti cari akun PTK. Cari akun GTK. Ya, nanti di Google cari akun GTK. Itu nomor paling atas sendiri akan muncul laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Gitu. Ya, setelah Bapak Ibu memiliki akun SIM PKB, ini umum ya, nanti akan saya jelaskan secara rincinya. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, itu ada pengisian CV, melengkapi biodata, pengalaman, prestasi, unggah dokumen penting, lalu ada pengisian esai. Pengisian esai dan pengisian CV ini statusnya setara. Jadi Bapak Ibu ingin mengisi esai dulu bisa, atau ingin mengisi CV dulu bisa. Jadi tidak bertahap harus CV dulu atau kemudian langsung esai dulu, tidak bertahap. Nanti akan kita bahas. Setelah itu klik kirim bekas.
Lalu tahap selanjutnya adalah verbal dan penilaian esai oleh panitia. Kemudian ada tes batas skolastik, ada 3 tes ya tadi ya, verbal, skolastik, dan penalaran. Lalu pengumuman tahap 1. Nah, next. Setelah Bapak Ibu lulus di tahap 1 ini, Bapak Ibu akan memasuki tahap 2. Sama, login dengan akun SIMPKB. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan menuju link untuk wawancara. Wawancara ini secara daring menggunakan akun Google Meet. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun Gmail, tinggal klik saja nanti akan masuk. Ini lebih mudah. Jadi Bapak Ibu tidak susah untuk untuk mengaksesnya. Kemudian ada wawancara, lalu pengumuman tahap 2, setelah itu penetapan sekolah pelaksana. Oke, next. Nah, ini tata cara pendaftaran kepala sekolah. Next. Ya, ini halaman portal program sekolah penggerak. Bapak Ibu bisa akses di sini semua apa yang Bapak Ibu ingin tahu, informasi ada di sini. Bapak Ibu jika ingin tahu siapa sih sasaran dari sekolah penggerak ini, ada juga di sini. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke portal ini, gulirkan atau di scroll ke bawah, ada petanya, dengan ilustrasi peta sudah ada 2.500 sekolah penggerak yang diikutkan di angkatan 1 ini. Kemudian itu ada beranda, ada video tata cara pendaftaran sudah ada di laman portal ini. Jadi silakan Bapak Ibu buka saja portalnya. Bagi Bapak Ibu yang belum membuka portal sekolah penggerak, sekarang waktunya membuka portal sekolah penggerak. Bisa langsung dibuka, diakses ya Bapak Ibu sambil membuka portal ini sambil mendengarkan bisa. Itu ada berita apa saja yang terkait dengan sekolah penggerak, lalu unduhan materi-materi terkait sekolah penggerak ada di situ. Dari mulai paparan sewaktu launching, ada juga bahkan dasar hukumnya juga ada di situ. Silakan Bapak Ibu bisa unduh. Kemudian ada FAQ. ini yang penting, FAQ Bapak Ibu. FAQ ini insya Allah sudah mencakup semua apa yang ada di benak Bapak Ibu. Pasti banyak pertanyaan. Insya Allah sudah ada di sini semua. Bisa sebelum mendaftar bisa dibaca-baca dahulu. Lalu ada kontak ini jika ada pertanyaan-pertanyaan yang secara teknis ataupun tentang program bisa di situ kontak. Ada kontak via WhatsApp juga. Kemudian yang terakhir yang logo di kuning itu pendaftaran. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, next. Ya, setelah Bapak Ibu mengklik halaman pendaftaran, akan muncul tampilan seperti ini. Halaman pendaftaran peserta dan pelatih ahli. Karena ini adalah sekolah penggerak, peserta kita sedang sosialisasi untuk kepala sekolah. Bapak Ibu pilih peserta kepala sekolah. Di situ di bawah itu ada lihat kriteria pendaftaran peserta dan pelatih ahli, bisa diklik, boleh diklik. Oke, pilih peran Bapak Ibu sekarang itu adalah kepala sekolah. Oke, next. Setelah dipilih peran, Bapak Ibu diminta untuk mengisi informasi. Informasinya itu ya standar untuk pengisian informasi, ada nama lengkap, alamat surel. Alamat surelnya pastikan yang aktif ya Bapak Ibu. Karena kita nantinya akan ada semacam blasting informasi terkait sekolah penggerak ini, bisa melalui email ataupun nanti WhatsApp. Ada tempat lahir, nomor ponsel yang aktif juga, kalau bisa yang ada WhatsApp-nya. Kemudian ada NIK, kelamin, tanggal lahir, dan nomor WhatsApp. Oke, next. Setelah semuanya diisi, Bapak Ibu akan melalui tahap ini. Anda yang sudah terdaftar di layanan SIMPKB, sekolah penggerak, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Semua langkah ini diikuti saja Bapak Ibu. Insya Allah nggak akan tersesat. Jadi setelah itu ada 3 tahap pengecekan surel. Makanya saya tadi katakan mohon
emailnya itu yang aktif. Nah, kalau bisa Gmail ya Bapak Ibu, kan apa namanya sekarang itu kan email yang sudah diakses aktif itu kan Gmail. Ya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih memakai Yahoo. Kemudian pastikan untuk cek di kotak masuk atau bagian spam. Ya, kemudian langsung ikuti petunjuk surel untuk aktivasi. Setelah proses aktivasi berhasil, masuk ke halaman https://app sekolahpenggerak.simkp.id untuk melengkapi profil Anda. Oke, bisa di capture ini Bapak Ibu ya. Ya, ini laman masuk sekolah penggerak. Jadi SIM PKB itu kan mengakomodir semua pembelajaran program-program dari Kemendikbud. Jika Bapak Ibu belum mendaftarkan untuk menjadi apa namanya salah satu peserta sekolah penggerak, itu tidak akan muncul di laman akun SIM PKB Bapak Ibu. Tidak akan bisa klik lah. Jadi untuk itu makanya ada proses yang tadi. Setelah Bapak Ibu sudah aktivasi SIM PKB untuk sekolah penggerak, ini Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Itu masuk akun SIM PKB, kata sandi Bapak Ibu. Kalau lupa nomor UKG bisa diklik di bawah. Jadi kami sudah membuat interface-nya, tampilannya itu semudah mungkin supaya bisa diakses atau diikuti oleh Bapak Ibu. Oke, setelah itu masuk next. Ya, ini lamanya. Selamat datang, Bu Yani Suryani, sekolah penggerak. Anda adalah kepala sekolah yang termasuk dalam daerah sasaran program sekolah penggerak angkatan 1. Silakan lanjutkan pendaftaran Anda sekarang. Daftar sekarang. Nah, sebelum melakukan pendaftaran, Bapak Ibu diminta untuk checklist mencentang fakta integritas peserta seleksi sekolah penggerak. Itu ada di situ, Bapak Ibu bisa baca. Jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak. Rangkaiannya sudah disampaikan oleh Pak Asri ya, untuk yang tadi mekanismenya. Oke, next, daftar. Nah, ini formulir pendaftarannya. Informasi dasar. Ini Bapak Ibu bisa cek lagi ya, apakah datanya ini sudah valid atau belum. Itulah mengapa Bapak Ibu rajin-rajin mengupdate data Dapodik. Misalkan Bapak Ibu sudah pindah ataupun ada data yang perlu diupdate, itu segera diupdate di data Dapodiknya. Karena data Dapodik ini sinkron dengan akun SIM PKB. Ketika Dapodiknya sudah diupdate, maka SIM PKB Bapak Ibu insya Allah sudah update. Itu akan memudahkan dan memudahkan Bapak Ibu untuk mengikuti program-program pembelajaran dari Kemendikbud seperti itu. Pastikan data Dapodik Bapak Ibu update. Jadi tidak ada lagi masalah, aduh Pak, ini saya sudah pindah kok masih itu ya. Coba diingat-ingat lagi Bapak Ibu sudah mengupdate Dapodiknya atau belum. Gitu. Oke, kalau sudah sesuai, klik ya. Oke, kalau belum ya tidak. Nanti diupdate dulu datanya. Oke, klik ya, next. Selanjutnya ada informasi kontak. Ini ada dua informasi kontak yang benar-benar Bapak Ibu harus perhatikan, ini harus aktif ya. Ada nomor telepon yang terhubung dan WhatsApp itu harus aktif, dan yang jangan ganti-ganti nomor handphone ya Bapak Ibu, karena pengalaman sebelumnya Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti BIMTEK itu WhatsApp BIMTEK tahap 1 ini setelah mau diikutkan ke tahap berikutnya sudah ganti lagi. Kami jadi apa namanya untuk menghubungi jadi agak susah. Kan sayang juga Bapak Ibu tidak dapat informasi update dari kami. Kalau email juga yang aktif. Setelah itu simpan, klik simpan, next. Oke, setelah klik simpan, Bapak Ibu akan diarahkan ke laman ini. Ini adalah laman untuk mengisi CV, lalu ada mengisi SHI. Nah, mengisi CV
Ini perlu saya sampaikan, CV ini bisa diedit. Mulai kerjakan kan nanti setelah mulai kerjakan nanti Bapak Ibu mengisi CV-nya, jika ada yang kurang nanti bisa diedit, jangan lupa disimpan. Setelah disimpan itu masih ada kemungkinan bisa diedit. Nah, untuk yang esai ini Bapak Ibu kami sarankan untuk mengisi esai ini benar-benar ketika sudah matang apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Caranya adalah Bapak Ibu klik mulai kerjakan dulu, lalu nanti akan ada pop up itu diokekan saja, lalu setelah itu next. Bapak Ibu bisa capture dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan, ditulis dulu, nanti setelah itu ketik di media lain, misalkan di Microsoft Word. Ya, itu Bapak Ibu isi dulu apa namanya esainya, semuanya Pak Dimas bisa diisi. agak volumenya Ya. ditinggikan, Pak, volume suaranya Oh ditambahkan. iya, oke, Iya, ya. makasih Pak. Karena saya nggak pakai headset ya. Iya, Oke, untuk yang esai ini seperti yang saya tadi sampaikan, apa namanya, caranya adalah Bapak Ibu klik dulu mulai kerjakan, lalu setelah masuk Bapak Ibu bisa capture dulu pertanyaan-pertanyaannya, kemudian pindahkan pertanyaan-pertanyaan itu ke media lain seperti Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu isi dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu di Microsoft Word, kemudian baru dipindahkan ke laman ini. Karena kalau misalkan Bapak Ibu mengisinya lama, tidak segera diklik simpan, itu nanti akan time out. Seperti itu Bapak Ibu. Kan pasti isinya kan ya ada yang cepat, ada yang lama. Nanti kalau misalkan kita lama di halaman itu tanpa ada aktivitas apapun, nanti akan time out. Time out, nanti ada kemungkinan tidak tersimpan. Kan sayang sekali kalau misalkan Bapak Ibu sudah nulis banyak, itu tidak tersimpan. Jadi kerjakan di yang lainnya dulu ya Bapak Ibu. Baru dipindahkan ke laman ini. Oke, yang CV, mohon maaf saya agak terlewat tadi. Untuk CV ini ada unduh berkas di atasnya itu. Itu adalah bentuk apa namanya surat pernyataan yang perlu Bapak Ibu isi, nanti bisa diupload lagi seperti itu. Untuk yang langkah 3 ini tes bakat skolastik, itu setelah Bapak Ibu mengisi 2 langkah ini, CV dan esai, langkah ketiga ini Bapak Ibu menunggu jadwal tes bakat skolastik ya. Bapak Ibu tadi sampaikan tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret ya. Ya, jadi kalau misalkan kok tampilannya tidak berwarna Pak, itu tidak apa-apa karena memang jadwalnya belum muncul. Itu di bawahnya sudah ada terangan juga pada langkah ini Anda diharuskan untuk menjawab tes yang telah disediakan, menunggu jadwal dari pusat. Ya, seperti itu. Setelah itu next. Kita lihat isinya ya Bapak Ibu. Nah, ini kurikulum vitae isinya. Ada di tahap 1, statusnya ada informasi umum, pengalaman, mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjalankan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, hobi, dan dokumen penting. Informasi tanda seru ini ada tanda seru dan juga tanda tanya. Tanda seru itu wajib diisi, tanda tanya itu opsional. Namun begini Bapak Ibu, mohon untuk kalau bisa mengisi semuanya ya Bapak Ibu, karena setiap isian itu insya Allah ada poinnya, ada poin. Jadi jangan sampai terlewatkan, ada yang kosong seperti itu. Oke, setelah diisi semua kita lihat next, apa sih itu isinya? Nah ini apa namanya pengalaman mengikuti pelatihan. Data nama pelatihan, penyelenggara, ada tahunnya. Tidak perlu mengupload sertifikatnya atau dokumen pendukung pelatihan itu, cukup dituliskan saja nama pelatihannya, penyelenggaranya siapa, tahunnya tahun berapa. Maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda. Nah ini melatih kejujuran juga ya Bapak Ibu. Dengan program-program yang sudah Bapak Ibu ikuti.
Oke, tambah data riwayat. Kalau misalkan ada perubahan bisa dihapus. Ada apa namanya? Ada menu untuk menghapus juga Bapak Ibu. Oke, tambah riwayat. Jangan lupa disimpan. Next. Ya ini untuk upload data penting ya. Upload data penting itu ada KTP dan juga surat pernyataan. Seperti biasa itu untuk upload KTP itu dilihat catatannya Bu, Bapak Ibu, ada pastikan nama pada KTP sesuai, NIK-nya sesuai, terus kualitas KTP jelas, boleh difoto atau di scan, di foto, dan itu jangan terbalik ya Bapak Ibu, karena ini kita kan ada proses verifikasi, jadi memudahkan tim vertikal untuk melihat KTP-nya. Lalu unggah, begitu juga dengan surat pernyataan sesuai dengan template yang sudah diunggah, kemudian di print, lalu isi dan scan, dan diunggah dalam format PDF. Oke, next. Nah, ini ada batasan ukurannya ya Bapak Ibu. Ini batasannya adalah ukurannya itu untuk KTP 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Kalau misalkan Bapak Ibu ukurannya lebih dari 1,5 megabyte, bisa lakukan apa namanya resize ya. Karena kan banyak platform atau aplikasi untuk meresize ukuran dari sebuah file ya. Bisa dicari di Google, banyak Bapak Ibu. Tidak usah bingung. Sekarang ada Google, mau cari apa, butuh apa, ketik saja di Google, pasti ada, insya Allah ada. Oke, setelah itu next. Ini untuk template untuk dokumen apa namanya surat pernyataan sama 20 KB sampai dengan 1,5 MB dengan format PDF. Oke, jangan lupa disimpan, klik simpan. Kalau belum disimpan, datanya belum tersave di sistem. Oke, next. Nah, ini contoh pengisian esai. Oke, ini esai. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, ini template dari sistem. Ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Catat dulu pertanyaannya, pindahkan di media lain, jawab dulu di media tersebut secara lengkap, baru dipindah, di copy paste di sistem. Untuk pertanyaan-pertanyaannya rahasia Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin tahu buka daftar apa namanya sekolah penggerak. Yang jelas kami harapkan bahwa apa namanya esai ini bukan melulu mengenai saya sudah ikut pelatihan ini, cuma ini kami ingin mengetahui soft skill Bapak Ibu terkait dengan mengikuti kegiatan di luar apa namanya di luar aktivitas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah maupun pendidik seperti itu. Jadi diisi semua karena semua ada poinnya. Jangan lupa Bapak Ibu diisi semua karena ada poin. Oke, next. Sudah lengkap, klik lengkap. Oke, sudah diisi semua, lalu klik simpan. Nah, ini kalau untuk esai tidak bisa diedit. Untuk itu apa namanya? Jangan ada yang terlewat, diisi lengkap. Makanya tadi saya minta untuk mengisinya itu di media lain dahulu supaya semua sudah lengkap, sudah yakin, baru Bapak Ibu klik simpan. Karena ini untuk esai tidak bisa diedit, tidak seperti CV ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini ada video tutorial pendaftaran program sekolah penggerak. Bisa disaksikan Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa mengimajinasi apa itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana siswa itu dinomorsatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah itu. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Ujung-ujungnya
Sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Siang semuanya. Pak Jemika, tadi sempat nonton peluncuran program sekolah penggerak nggak yang baru saja di-launching oleh Mas Menteri? Enggak. Apa itu sekolah penggerak, Bu Lia? Sekolah penggerak adalah di mana siswa menjadi nomor satu dalam setiap mengambil keputusan yang ada di sekolah. Sekolah penggerak juga memprioritaskan semua anggarannya untuk peningkatan mutu belajar di kelas. Jadi, intinya sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana murid-muridnya secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila. Apakah sekolah saya bisa daftar? Kan sekolah saya bukan sekolah unggulan. Tentunya bisa. Program sekolah penggerak ini tidak memilih-milih sekolah unggulan. Justru kunci dari sekolah penggerak ini adalah adanya perubahan. Seperti perubahan kemampuan literasi, numerasi, budaya proses belajar, serta melakukan transformasi dari level apapun ke fase berikutnya. Menarik. Bagaimana cara mendaftarnya, Bu? Untuk bisa mengikuti program sekolah penggerak, langkah pertama adalah melakukan registrasi pada program sekolah penggerak. Akses laman https://sekolah.penggerak.go.id/program sekolah penggerak /. Sebelum masuk atau login, pastikan membaca seluruh informasi yang berada di laman tersebut, termasuk tanya jawab program sekolah penggerak yang ada di fitur FAQ, serta informasi tentang program sekolah penggerak yang dapat diunduh pada fitur unduhan. Di dalam fitur unduhan tersebut terdapat paparan program sekolah penggerak, naskah akademik program sekolah penggerak, dan Kepmen 1177 tahun 2020 tentang program sekolah penggerak. Lalu pilih fitur pendaftaran. Setelahnya, silakan pilih peran yang Anda inginkan pada program sekolah penggerak sebagai peserta, kepala sekolah, atau pelatih ahli. Lalu tekan selanjutnya. Selanjutnya, silakan mengisi akun SIM PKB Anda. Lalu klik tombol masuk. Setelah masuk, pada laman ini Anda akan diminta untuk mengisi semua informasi data diri Anda atau kurikulum vitae, mengisi dokumen penting, dan mengisi esai. Pastikan Anda sudah mengunduh berkas yang telah disediakan untuk dapat menyelesaikan modul dokumen penting. Dalam unduhan ini terdapat petunjuk pembuatan surat pernyataan. Pada kurikulum vitae terdapat persyaratan kelengkapan data yang harus Anda lengkapi, yaitu informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjalankan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, hobi, dokumen penting. Mengisi dokumen penting, pada modul ini silahkan Anda melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Adapun dokumen yang harus Anda lengkapi adalah kartu tanda penduduk atau KTP, surat pernyataan. Langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Klik tombol unggah, lalu Anda akan diarahkan pada laman unggah berkas KTP. Klik pada pilih unggah berkas KTP, pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengunggah surat pernyataan. Klik tombol unggah, lalu Anda akan diarahkan pada laman unggah. Klik pada laman unggah berkas, pilih file surat pernyataan yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan.
klik pada tulisan pengalaman mengikuti latihan, lalu tekan tambah. Maka akan muncul form pengalaman mengikuti pelatihan. Tuliskan maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti selama 3 tahun terakhir. Tekan tambah data riwayat untuk menambahkan pengalaman yang Anda punya dengan jumlah sesuai dengan yang diarahkan oleh petunjuk pengisian. Lalu tekan simpan. Langkah pengisian pengalaman menjalankan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, dan hobi perlakuannya sama dengan langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Modul esai. Pada modul ini terdapat pertanyaan-pertanyaan esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan esai dengan berdasarkan pandangan dan pengalaman pribadi yang benar-benar pernah Anda alami dengan jumlah karakter sesuai dengan yang ditentukan. Jika CV dan esai sudah dilengkapi, pada kolom status tanda akan menjadi centang hijau. Setelah itu, tekan tombol kirim berkas. Tahap selanjutnya yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tahap ini akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan melalui surel atau email Anda. Setelah lolos pada tahap pertama ini, maka akan dilanjutkan tes tahap 2 yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara. Setelah lolos seleksi tahap 1 dan 2, maka akan ditetapkan menjadi sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Pendaftaran atau registrasi dibuka mulai tanggal 1 Februari 2021.